Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah, pagi ini kita diberi tambahan waktu lagi oleh Allah untuk bisa terus beribadah kepada Allah, termasuk juga duduk di dalam majelis ilmu pagi ini. Ini satu nikmat besar yang kita dapatkan pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pagi ini bisa terus menambah ketakwaan kita kepada Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini terus kita melanjutkan kajian kita. Pagi ini sudah sampai di surat Yunus dengan tema Aulia Allah. Tanpa berpanjang kata, karena kita sekarang subuh sudah semakin siang, jadi barangkali dipersilakan Ustaz Ilham untuk membawakan materinya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga terdapat bertemu dan berkumpul di sini. Semoga kiranya atas segenap langkah yang kita ayunkan dan waktu yang kita luangkan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, judul kajian kita subuh pagi ini adalah Aulia Allah yang tertera di surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Aulia Allah, apa artinya dan apa makna dikandungnya? Itulah pembahasan pertama. Mari kita lihat dahulu terjemahan ayat 62 untuk melihat apa arti aulia Allah. Silakan. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, jadi aulia Allah itu artinya wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami kesedihan, khususnya di saat akan meninggalkan dunia ini. Wali Allah itu tidak ada ketakutan tentang apa yang akan dihadapi, tidak ada kesedihan terhadap apa yang ditinggalkan. Itu wali Allah. Ketahuilah, kata Allah, wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kesedihan lagi. Itu arti aulia Allah. Makna di baliknya adalah menyadarkan manusia berhati-hati terhadap wali-wali bukan aulia palsu. Selama ini kita menganggap yang namanya wali Allah itu adalah orang yang punya kesaktian. Itu berbahaya sekali. Al-Quran secara definitif menegaskan bahwa wali-wali Allah itu tidak berkaitan dengan kesaktian. Si anu itu sakti, berarti wali Allah, itu belum tentu. Bahkan kesaktian itu merupakan biasanya
ciri-ciri wali-wali setan. Jadi kalau sakti, itu hati-hati itu. Bisa-bisa wali setan. Wali Allah itu boleh jadi sakti, tapi bukan itu urusannya. Itulah sebabnya aulia, wali-wali Allah itu Allah tegaskan dalam Al-Quran supaya kita tidak salah kaprah dengan wali-wali palsu atau anggapan yang disebarkan di masyarakat, dan mungkin telah kita pahami sejak turun-temurun bahwa yang namanya wali Allah itu, yang namanya wali itu orang sakti. Wali Allah itu bukan semata-mata orang sakti. Wali-wali setan itu sakti. Kenapa? Karena setan sendiri sangat sakti. Satu-satunya makhluk yang Allah jamin sakti, maksudnya tidak mati-mati sampai hari kiamat, itu adalah iblis. Dan iblis menjadikan anak buahnya, menjadikan anak keturunannya menjadi wali. Jadi wali-wali yang sakti, hati-hati, boleh jadi wali-wali setan. Wali-wali Allah tidak berkaitan dengan kesaktian. Kabar buruknya, banyak orang lebih peduli kepada wali hanya semata-mata sakti, walaupun dia wali setan, dan meninggalkan wali Allah walaupun selevel nabi. Itu terjadi. Jadi di masa Nabi Musa, ini cerita wali Allah tidak hanya sekarang, sejak dulu. Di masa Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah jadikan Harun saudaraku sebagai pembantuku. Kata Allah, ku angkat Harun sebagai nabi, sebagai rahmat dari kami. Nabi Musa pernah meninggalkan kaumnya sementara, dipercayakan kepada Harun nabi. Tapi di kalangan kaumnya ada wali setan yang sakti. Itu kaumnya lebih percaya, lebih terpengaruh, lebih ikut kata-kata wali setan yang sakti dibandingkan dengan Nabi Harun yang tidak punya kesaktian apa-apa. Mereka bilang, itu diceritakan di surah 20 tentang adanya wali setan yang karena sakti mengalahkan orang yang mulia selevel Nabi. Mari kita lihat surat 20. Pada surat 20 mulai ayat 89 dikatakan begini. Sebelum 89 ya. Jadi kita lihat dulu ceritanya tentang wali itu di ayat 88. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. Silakan. Dari perapian itu kemudian dia, Samiri, mengeluarkan untuk mereka patung berwujud anak sapi yang bersuara. Mereka lalu berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tetapi dia, Musa, telah lupa bahwa Tuhannya di sini. Samiri mengatakan, ini Tuhan Musa. Tapi Musa sudah lupa. Coba itu. Dia sudah memutarbalikkan fakta, kebenaran dikatakan kebohongan, kebohongan dikatakan kebenaran. Lanjut. Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka? Itu patung sapi lagi. Itu kok dijadikan Tuhan? Bisanya apa? Lanjut. Sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengannya, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Kalian ini kena cobaan, wahai kaumku, ikuti aku, patuhi aku. Apa kata kaumnya? Lanjut. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya patung anak sapi ini dan tetap akan menyembahnya sampai Musa kembali kepada kami. Coba itu. Level Nabi yaitu Harun dikalahkan oleh wali setan namanya Samiri.
Karena Samiri mengadakan kesaktian dan orang-orang yang tinggal Musa itu terperang. Itu terperangah dan terpengaruh. Oleh karena itu sekali lagi, aulia Allah, wali-wali Allah, bukan semata-mata wali. Aulia Allah itu ditegaskan agar kita menyadari siapa sebenarnya wali Allah yang Allah berikan garansi menjadi wali Allah. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Itulah dia arti dan makna di balik judul Aulia Allah. Kita lanjut bagian kedua, hubungan. Bila judul yang lalu menjelaskan Allah mengundang kita ke surga, maka judul sekarang mengingatkan Allah menawarkan kita, mengajak kita untuk menjadi walinya. Jadi menjadi wali Allah itu malah undangan Allah. Wahai manusia, kira-kira kalau begitu dijabarkan, jadilah kalian waliku. Jangan menjadi wali setan. Aku yang sepantasnya kalian jadikan wali. Jadilah kalian sebagai waliku, jangan wali setan. Itu dari awal penciptaan manusia Allah telah ingatkan melalui surat 18 yang kita dianjurkan membacanya di hari Jumat ayat 50. Wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Silakan. 18 Al-Kahfi ayat 50. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Dia termasuk golongan jin, kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Dia iblis seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang zalim. Tidak kelihatan lagi kata-kata wali karena aulia diganti dengan penolong ya. Memang wali itu artinya orang yang, wali Allah itu artinya orang ditolong Allah. Karena wali kan bahasa Arab, bahasa Indonesia itu penolong, pelindung, teman. Jadi aulia Allah orang yang ditolong Allah. Makanya apakah pantas kalian menjadikannya dan anak keturunan iblis itu sebagai wali? Diartikan dalam bahasa Indonesia penolong. Karena wali Allah itu adalah orang yang ditolong Allah. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Aulia artinya wali, Allah artinya Allah. Aulia Allah artinya wali-wali Allah. Kadang-kadang aulia tetap diartikan wali. Di tempat lain aulia diartikan pelindung atau penolong. Jadi kalau aulia Allah, orang-orang yang Allah lindungi, ada juga di Quran kata-kata aulia asyaiton. Mari kita lihat surah 4. Di aulia Allah, wali Allah. Kalau begitu aulia asyaiton artinya wali-wali setan. Di surat 4 ayat 76 dikatakan kata-kata wali-wali setan. Dapat terjemahannya? Ya, silakan. Saya baca dulu biar kelihatan kata-kata wali setannya. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut, maka perangilah kawan-kawan setan, karena sesungguhnya tipu daya setan-setan itu lemah. Ya, saya bacakan ayatnya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang kafir itu mereka berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asyaiton. Wali-wali setan. Perangi wali-wali setan itu. Jangan menjadi wali setan, artinya jadilah wali-waliku. Siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai wali, dia akan rugi. Siapa yang menjadi wali setan, dia akan rugi. Itu artinya Allah mengajak kita jadilah wali Allah, jangan wali setan. Karena hanya ada dua pilihan hidup ini, menjadi wali Allah
atau menjadi wali syaitan. Oleh karena itu kata-kata wali Allah bukanlah suatu hal yang sangat jauh dari kita. Seakan wali Allah enggak mungkin jadi wali Allah. Enggak, itu Allah perintahkan. Dan kesempatan menjadi wali Allah terbuka. Allah perintahkan jadi wali syaitan, jadi wali Allah. Karena kalau tidak, kita akan menjadi wali syaitan. Dan setan membuka pendaftaran dari dulu menjadi wali setan. Itu jangan ikut. Allah sudah undang kita jadi wali Allah, masuk ke grup wali Allah. Jangan terdampar menjadi wali setan. Di surat 4 ini kita akan lanjutkan melalui ayat 117. Tadi sudah kita baca 76. Yad'una min dunihi illa inasa. Silakan. Surat 4 juga ayat 117. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak hanyalah dan yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Makanya tadi Samiri buat berhala itu adalah jalan untuk atau pertanda menjadi wali setan. Lanjut. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Aku akan jadikan manusia ini menjadi orang yang berwalikan kepadaku. Dengan perkataan lain, aku akan jadikan manusia menjadi wali-wali setan. Lanjut. Dan pasti ku sesatkan mereka. Terus. Dan aku akan timbulkan angan-angan. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya hingga mereka benar-benar memotongnya, menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, sungguh telah menderita kerugian yang nyata. Rugi. Oleh karena itu sekali lagi, bila judul yang lalu menjelaskan undangan Allah untuk masuk ke dalam surga, ingat tempat yang menanti kita di akhirat nanti, maka judul sekarang mengingatkan bahwa Allah mengundang kita menjadi walinya. Oleh karena itu enggak mungkin ya itu wali Allah, itu hak kita. Karena ada dua pilihan, tidak menjadi wali Allah berarti menjadi wali setan. Pinggir kalian, kata Allah. Selamat untuk waliku, pinggir wali-wali setan. Mengabdi kepada Allah itu pintu masuk menjadi wali-wali Allah. Tapi untuk lengkapnya, mari kita masuk bagian ketiga, pesan-pesan menjadi wali Allah. Ini menjadi wali Allah itu sekaligus agar kita tidak terjebak dengan istilah semata-mata wali-wali sehingga kita terperangkap dengan wali setan. Mari kita perhatikan pesan-pesan berikut ini. Menjadi wali Allah. Bagaimana caranya untuk menjadi wali Allah? Allah ajak kita jadi walinya, tapi Allah berikan caranya. Pertama, wali Allah itu syaratnya, caranya, tandanya adalah iman yang benar. Iman. Oleh karena itu, sesakti apapun orang itu, kalau nggak beriman, itu bukan wali Allah, itu wali setan. Jadi dikatakan orang-orang beriman berjalan di jalan Allah, berperang di jalan Allah, mereka wali Allah. Orang-orang yang tadi berjuang di jalan tauhid itu wali setan. Oleh karena itu ciri pertama adalah iman yang benar. Katakan Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Turun malaikat melindunginya, dikatakan di surat 41 ayat 30. Jadi ciri wali Allah yang pertama adalah iman yang benar, mengabdi kepada Allah semata. Innalladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka.
Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Tadi kan dikatakan wali-wali Allah itu tidak takut, tidak sedih. Kenapa? Malaikat turun. Kenapa malaikat turun? Karena mereka punya iman yang benar. Lanjut. Nahnu awliya'ukum. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Iya. Lanjut satu lagi. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, itu ciri pertama wali Allah. Iman yang benar. Rabbunallah tsumma istaqam. Kedua, menjaga imannya dengan baik. Iman itu dimiliki, miliki iman yang benar. Kedua, dijaga. Iman itu bisa tidak berguna kalau nggak dijaga. Itu makanya dikatakan, sering kita dengar kalau subuh jamaah kita sholat subuh di surat Sajadah dikatakan nanti di hari itu iman nggak berguna lagi. Artinya iman yang dimiliki bisa nggak berguna. Oleh karena itu yang kedua adalah jaga iman itu dengan baik. Menjaga iman itu, itulah esensi dari takwa. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Itu arti bertakwa itu menjaga iman dengan baik. Orang beriman dan bertakwa tidak cukup iman saja. Kenapa? Iman dimiliki, tapi kalau nggak dijaga dia hilang. Hari itu tak berguna lagi iman karena nggak dijaga. Mari kita lihat surat Sajadah. Kita subuh Sajadah ini sering dengar surat Sajadah ya. Surat 32 ayat 29. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Silakan. Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Nah, nggak berguna lagi iman karena sudah dilakukan setelah last minute. Iman itu sekarang, dan iman yang kita miliki sekarang itu bisa cedera, bisa rusak. Oleh karena itu, maka persyaratan kedua, jaga iman yang benar itu. Kalau tadi miliki iman, yang kedua jaga iman, jangan sampai cedera. Seperti dikatakan di surah 6 ayat 82. Jaminan perlindungan tadi, wali Allah dilindungi Allah, tapi bisa hilang karena imannya telah ternodai. Dikatakan di surat 6 ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulm. Silakan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka akan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, beriman tidak dikotori imannya, dijaganya dengan baik, itulah yang mendapat jaminan keamanan. Artinya kalau imannya tidak dijaga, maka dia tidak dapat jaminan keamanan. Oleh karena itu sekali lagi ciri atau cara mendapatkan predikat wali Allah itu sangat sederhana. Iman yang benar. Kedua, jaga iman itu. Mari kita lihat kembali surat 10. Surat 10 kita ulangi lagi ayat yang telah jadi dasar kajian ini 62. Ala inna awliya Allah. Silakan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Bagaimana caranya ya Allah? Lanjut. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Itu aja syaratnya. Menjadi wali Allah, beriman. Lalu apa? Jaga iman itu. Demikian sederhana. Jadi tidak mesti menjadi wali Allah lalu dia bertapa di gua selawat jantan, tak minum tak makan 8 hari.
itu bisa menjadi wali iblis. Wali Allah itu sederhana sekali. Beriman. Jaga iman itu. Itulah diajarkan oleh Allah. Itu disampaikan para nabi. Tapi dirusak oleh berbagai informasi. Sehingga kita mengira wali Allah itu kalau dia sakti. Padahal banyak yang sakit. Bukan sakti, sakit. Dan orang-orang yang sakit mengikuti mereka. Seperti yang terjadi di masa Musa. Berlangsung sampai zaman berikutnya. Sampai sekarang, sampai hari kiamat. Banyak orang-orang mengaku wali. Tapi tidak jelas. Dan banyak orang-orang terpengaruh. Kenapa? Karena kriterianya yang sederhana dilupakan. Wali Allah itu sederhana sekali. Beriman yang benar, jaga iman itu. Kalau begitu beriman yang benar itu apa? Bagaimana beriman yang benar? Tuhanku Allah, itu pintu masuknya. Itu iman. Kalau gitu bagaimana cirinya iman yang benar? Seperti telah kita sampaikan, iman yang benar harus kita jaga itu cirinya. Pertama, jaga hati untuk cinta pada Quran. Jadi kalau ada orang mengaku wali, nggak suka sama Quran, menghalangi dari Quran, itu hati-hati. Bukan wali Allah. Kata Allah, nggak pantas orang yang mengaku wali, nggak pantas orang yang mengaku nabi, nggak pantas orang yang mengatakan orang bijaksana. Kalau ternyata dia lari dari Quran, itu hati-hati. Dia malah sesuka hatinya membaca kata-kata, mengatakan Quran. Itu telah terjadi sejak dulu. Mari kita lihat surat 3 Ali Imran. Ali Imran ayat 78. Padahal bicaranya nggak jelas. Orang banyak kata itu wali, itu nggak jelas. Surat 3 ayat 78. Ya. Dan sungguh di antara mereka saya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya, memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar mereka menyangka padahal bukan itu kitab yang mereka katakan. Itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal itu yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mau ketahui. Saya baca pelan-pelan ya. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Ada di antara mereka yang memutarbalikkan lidahnya, mengucapkan kata-kata supaya dikira dibacanya Quran, padahal bukan Quran. Dan mereka katakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Mereka bohong. Coba baca sekali lagi terjemahannya, pelan-pelan. Sesungguhnya di antara mereka Bani Israel ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya ketika membaca Alkitab, agar kamu menyangka yang membaca itu sebagian dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Wali Allah itu mengajarkan kitab Allah, bukan mengatakan kitab-kitab yang lain. Itu makanya Allah katakan kalau dia mengaku wali, mengaku orang baik, kalau dia menghalangi dari Quran, kitab suci yang asli, hati-hati. Lanjut. Maka nali basyarin, tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaknya dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Jadi ya, jangan mengarahkan menjadi penganutnya. Udah pokoknya nggak usah pakai bapak, ikut aku saja. Itu namanya menjadikan dia sebagai Tuhan. Hati-hati. Apalagi kalau menyuruh, memerintahkan, mengarahkan untuk menjadikan orang-orang suci sebagai Tuhan. Lanjut satu ayat lagi. Tidak sepatutnya pula dia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu berbuat kekufuran setelah kamu menjadi muslim? Nah, jadi ciri wali Allah
sekaligus cara menjadi wali Allah itu miliki iman yang benar. Iman yang benar itu cirinya adalah terbuka hati kepada kitab Allah. Dia akan mempelajari kitab Allah dan mengajarkannya. Kedua, iman yang benar itu sholat. Jadi kalau itu wali Allah, sholat, nggak usah sholat lagi kan wali Allah. Itu suatu hal yang salah. Dia kenapa nggak sholat? Kan wali Allah. Jangankan wali Allah, Nabi saja, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak kakinya. Dia nggak katakan aku Nabi, kekasih Allah nggak perlu sholat. Oleh karena itu lucu sekali. Kita maklumi orang tua wali Allah nggak sholat, yang namanya juga wali, itu lucu sekali. Wali Allah itu tandanya dia sholat. Jadi pertama tadi kepada Quran dia cinta, kedua dia sholat, itu wali Allah. Betapa tadi itu mesti nggak wali Allah, Nabi saja sholat. Suatu ketika Abdul Qadir Jailani, seorang yang tadi demikian hebatnya, dan dia wali Allah. Kenapa? Dia bertakwa, dia beriman, wali Allah. Abdul Qadir Jailani mendengarkan suatu suara mengatakan, hai Abdul Qadir Jailani, kau telah sampai ke makom yang tinggi, oleh karena itu kau nggak perlu sholat lagi. Apa kata Abdul Qadir Jailani? Kurang ngajar kau setan. Tawa dia, dari mana kau tahu setan? Iya, Nabi aja disuruh sholat, masa aku nggak perlu sholat? Itu tanda wali Allah sejati. Bukan nanti mentang-mentang suatu malam kita jalan, datang suara dari balik pohon, kamu Edi udah wali. Ya wali. Ketipu, banyak orang ketipu. Merasa wali. Oleh karena itu, Quran menjelaskan wali Allah agar kita sadar. Wali Allah sesuatu yang sangat sederhana. Iman yang benar. Bacalah Quran dengan baik. Perhatikan pesan. Dirikan sholat. Dan cobalah berbagi pada sesama. Cobalah jangan merugikan orang lain. Itu aja. Quran, sholat, berbagi. Itu tanda orang iman yang benar. Itu tanda wali yang sejati. Mari kita ingatkan lagi surat 8 ayat 2 dan 3. Al-Anfal ayat 2 dan 3. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila tersebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Mereka bertawakal, jadi hatinya kepada Quran. Lanjut. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki mereka, kami berikan kepada mereka. Jadi pertama mereka hatinya kepada Quran cinta, tambah iman dengan Quran, artinya iman yang benar itu dia connect dengan Quran, cinta pada Quran, melaksanakan sholat dan infak. Bila tiga itu dimiliki, lanjut. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Itulah orang beriman. Karena mereka miliki itu, maka mereka mendapatkan apa? Terus. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki penikmat yang mulia. Derajat yang tinggi. Mereka menjadi wali Allah. Derajat yang tinggi. Ampunan dari Allah dan surga yang menanti. Oleh karena itu sekali lagi, pesan-pesan dari bagaimana mendapatkan predikat wali Allah, menjadi wali Allah, itu memang Allah perintahkan kepada kita. Pertama, miliki iman yang benar. Kedua, jaga iman itu. Bagaimana cara menjaga iman itu? Cintailah Al-Quran, tegakkan sholat, infaklah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wali Allah itu, cara mendapatkannya adalah berhati-hatilah terhadap omongan orang. Hati-hati. Berhati-hatilah terhadap omongan orang. Kita hidup di masa di mana informasi itu tidak seperti dulu, dia lebih cepat. Dulu orang ingin berita ke suatu kampung, mesti jalan kaki berhari-hari mungkin. Mereka dapat informasi sulit. Walaupun informasi bersebar, tapi tidak secanggih sekarang. Sekarang kita bisa nelpon teman kita di Amerika, pada detik ini juga bisa. Dulu berapa lama waktu kita untuk berjalan menyampaikan satu berita?
Itu artinya tantangan kita terhadap informasi itu lebih bahaya lagi, lebih berbahaya. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap omongan orang. Nanti orang ngomong begini langsung kita tadi langsung sakit. Hati-hati. Wali Allah tahu benar bahwa informasi itu merupakan cara setan merusak kita. Oleh karena itu wali Allah tegar terhadap informasi. Orang boleh ngomong apa saja, tapi untuk menanggapinya itu pilihan kita. Oleh karena itu orang ngata-ngatain kita, itu hak dia ngatain kita, atau pilihan dia ngata-ngatain kita. Tapi kita tersinggung atau tidak, itu pilihan kita. Orang boleh mengejek kita, itu orang mengejek kita, itu nggak bisa kita tahan. Kita nggak bisa siapkan salon pas banyak-banyak untuk nempel mulut orang, nggak bisa. Dia punya hak suara. Tapi reaksi kita terhadap omongan orang, kita mau marah, kita mau senyum, itu pilihan kita. Dan wali Allah memilih mereka tidak terjamah dengan omongan orang lain yang merusak batinnya. Mari kita lihat surat 10. Pada surat 10 yang telah kita baca tadi sambung. Tadi sudah kita lihat cirinya beriman dan bertakwa. Mari kita lanjut ke ayat 64. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Silakan. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau ketetapan dan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Menanglah orang-orang yang memiliki iman sejati, menjaganya dengan baik, karena dia mendapatkan dua persyaratan menjadi wali Allah. Yang terakhir, lanjut. Janganlah engkau Nabi Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena itu berhati-hatilah terhadap omongan orang. Jangan sampai kata-kata yang disampaikan orang merusak jiwa kita. Tetap tegar, tetaplah ingat kepada Allah bahwa kata-kata itu dengarkan yang baik, ambil yang baik. Jangan tepat tersinggung dengan kata-kata orang. Demikian penjelasan tentang wali Allah. Semoga kita semua menjadi abdi-abdi Allah sejati. Nggak perlu pula kita katakan aku wali Allah, karena kita tidak tahu ketakwaan yang hakiki. Allah katakan jangan kau sok suci. Kalau ini aku wali Allah, tunggu. Yang tahu iman kita masih terjaga apa enggak itu Allah. Itulah makanya walaupun tadi Allah katakan jadilah waliku, tapi mengaku wali, untuk wali ini hati-hati ya, itu nggak pantas kita sebutkan. Serahkan kepada Allah. Miliki syaratnya dan Allah akan menilai. Sebaik-baik kalian orang bertakwa, tapi ketakwaan itu yang tahu hanya Allah. Seperti dikatakan di surat 53 ayat 32. Terakhir kita tutup dengan surat 53 ayat 32, supaya jangan sok-sokan pula kita sudah lihat syaratnya, ini syaratnya cocok nih, wali Allah. Jangan, diam aja. Miliki syaratnya. Karena ketakwaan hanya Allah yang tahu. 53 ayat 32, silakan. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi mereka memang melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia lebih mengetahui dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Ya, jangan. Walaupun kita diajarkan Allah jadi wali, tapi jangan langsung jadi wali, jangan. Kalau tadi kecuali kalau sudah sah wali kota itu boleh itu dari adat. Tapi kalau wali Allah udah diam aja. Udah. Shadaqallahun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ini juga banyak barangkali di keseharian kita, ya. Orang-orang yang menganggap dirinya suci, tapi juga agak sedikit berkebalikan, mungkin paradoks mungkin ya. Begitu banyaknya di dalam kehidupan kita sekarang ini maksiat berseliweran di depan mata kita, di telinga kita, tapi kita juga tidak melihat kita sendiri barangkali pribadi untuk terus memperbaiki.
juga apalagi kalau kita lihat dalam lebih besar lagi, banyak lagi hal yang perlu kita perbaiki. Tapi yang pasti tadi dari Ustadz Ilham barangkali mari kita mengejar untuk mencoba menjadi wali-wali Allah ya Ustadz ya, dengan cara iman yang benar dan jaga iman itu dengan baik gitu ya Ustadz ya. Ya. Baik, ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu barangkali yang ada di belakang, silahkan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Jadi apakah orang-orang kafir itu semuanya bisa dikatakan sebagai wali-wali syaitan? Terus yang pertama apa? Kurang dengar. apakah orang-orang kafir itu bisa kita katakan mereka itu adalah wali-wali syaitan? Terus apakah orang-orang yang beriman ada enggak yang ciri-ciri, maksudnya orang-orang beriman ada enggak kita bisa katakan juga wali-wali syaitan, atau memang orang-orang beriman tidak bisa kita katakan sebagai wali-wali syaitan, atau orang munafik atau orang fasik? Iya. Minta penjelasannya, terima kasih Ustaz. Jadi pada surat 2 dibilang begini. Di surat 2 ayat 257 dikatakan begini. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Silakan. Surat 2 ayat 257. Allah pelindung orang yang beriman. Jadi Allah wali, maksudnya wali Allah itu orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan cahaya, kegelapan kepada cahaya atau iman, dan orang-orang yang kafir. Pelindung-pelindungnya adalah setan. Nah, orang kafir itu wali setan gitu. Jadi itu dijelaskan di surat 2 ayat 257. Kita bisa mengatakannya karena Allah memberitahu kita begitu. Terus Dan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. satu, yang kedua tadi ayat yang telah kita baca di awal, surat 4 ayat 76. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kufur berperang di jalan Tagut. Perangilah kawan-kawan setan itu, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kawan-kawan setan itu bahasa aslinya, bahasa Qur'annya auliya asyaiton. Orang-orang kafir itu wali-wali setan. Itu satu. Yang kedua, orang beriman seharusnya menjadi wali Allah. Tapi kalau imannya benar. Ada juga orang beriman, merasa beriman, atau kita lihat beriman, padahal nggak wali Allah lagi. Kenapa? Karena mereka musyrik. Dia tidak mengatakan Tuhanku Allah saja. Tuhanku Allah, Tuhanku ini juga. Seperti tadi Nabi Musa ngajak kaumnya beriman pada Allah, iya. Tapi mereka juga beriman kepada Samiria itu. Jadi beriman itu benar cara menjadi wali Allah, tapi bukan cukup beriman saja, beriman yang benar. Karena ada orang beriman gak benar, seperti diisyaratkan di surat 12 106. Jadi kalau imannya sudah tercemar, udah kehilangan menjadi wali Allah, malah terdampar menjadi wali setan. Seperti dikatakan di surat 12 ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka musyrik. Mereka sepertinya mempunyai aksesoris iman, haji,
sudah tadi 8 kali haji, 9 kali umroh. Sudah cukup itu menjadi orang beriman, pergi tanah suci. Tapi juga dia pergi ke Gunung Kawi 8 kali dalam seminggu. Itu. Jadi diberi pada Allah, tapi yang lain juga banyak orang-orang beriman, mereka musyrik. Kira-kira begitu. Baik, untuk Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Barijus ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ini luar biasa ke penjelasan untuk memperkuat iman kita. Tapi tadi untuk menjaga itu termasuk sholat. Sholat itu kan penting sekali sebagai awal yang akan dihisap oleh Allah nanti. Kalau sholatnya baik ya baik semuanya. Maka yang ingin saya tanyakan, sholat itu ini secara fikih saya tidak tahu persis bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib dalam setiap rakaat. Tapi ketika kita menjadi makmum, maka kadang-kadang imam ada yang kecepatan. Kalau yang lambat malah bagus kita bisa membaca. Tapi membacanya itu ada satu peraturan bahwa ketika orang membaca Al-Quran, dalam hal ini Al-Fatihah, maka kewajiban kita itu mendengarkan. Pada waktu mendengarkan imam, nah itu kadang-kadang kita tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah, walaupun sudah mendengarkan. Nah, apakah ini menjadi sah? Karena ini sholat ini kan penting, Pak. Jadi harus sempurna dalam pengertian untuk pembinaan pribadi. Bagaimana kita bisa menjadi baik kalau sholat kita sendiri belum baik. Nah, ini mohon penjelasan. Karena begini, kadang-kadang setelah imam itu Al-Fatihah selesai, itu langsung baca Quran. Nah, kita nggak bisa lagi membaca Al-Fatihah. Apakah mendengarkan itu sudah dianggap kita membaca Al-Quran sehingga tetap sah? Terima kasih. Ya, ini memang masalah fikih ya, tapi yang penting kita ingat pertama, Al-Fatihah itu merupakan rukun dari sholat. Jadi dikatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sholat namanya, tidak sempurna sholatnya, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu bila kita sholat sendiri, mau sholat sunat, apalagi sholat wajib, bahkan sholat jenazah, itu Al-Fatihah menjadi rukun kalau sholat sendiri. Apabila kita sholat berjamaah, hukumnya berbeda. Jadi jangankan tidak membaca Al-Fatihah, tidak mendengar Al-Fatihah saja. Contoh, kita masuk ke masjid, waktu itu kita masih di luar, mungkin ngambil wudhu, pas kita di atas, imam tadi, dia sudah selesai baca Al-Fatihah, dia sudah tinggal baca lakum dinukum, baru kita masuk. Lakum dinukum waliyadin, kita langsung Allahu Akbar, langsung imam tadi ruku, kita ikut ruku. Kita nggak dengar Al-Fatihah, apalagi kita membacanya. Tapi Rasulullah mengatakan faqad wajada rakaatan, dia telah mendapatkan 1 rakaat. Jadi itu bedanya. Oleh karena itu dalam praktek kita berimam, maka ketika imam tadi membaca Al-Fatihah, kita dengarkan saja, kita dengarkan baik-baik. Nanti kalau dia nanti setelah baca Al-Fatihah membaca surat, itu kita punya 2 pilihan. Nabi beri 2 opsi. Itu nggak boleh kita kalau imam baca ayat setelah Al-Fatihah membaca ayat lain, nggak boleh. Yang boleh hanya Al-Fatihah. Itu boleh kita baca, boleh juga tidak. Nah, kalau kita baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu induknya. Jadi kita baca, itu tidak menyalahi bacaan yang lain. Tapi kalau imam baca imam tadi itu cepat seperti tadi, kita tidak usah baca Al-Fatihah, kita dengarkan, itu sudah sah. Kenapa? Karena itu sholatnya beda dengan kita sholat sendiri. Kita sudah berjamaah,
di mana aturan berjamaah itu beda dengan aturan kita sholat sendiri. Kalau sholat sendiri kita harus baca Al-Fatihah, maka ketika berjamaah, maka ada kesempatan atau ada kasus di mana jangankan nggak baca, nggak dengar aja, itu kita dihitung sudah 1 rakaat. Kayak gitu Pak Fajrius. Ya, terima kasih. Saya ini dulu waktu kecil kan bersama-sama dengan anak-anak itu sholat. Iya, itu Tidak betul. pernah dijelaskan, tidak Iya, pernah diterangkan tentang sholat. Padahal itu inti, Pak. Maka iya, ini kepada bapak-bapak yang mempunyai pengajian anak-anak, itu iya, penting untuk disampaikan. Terima kasih. iya. Baik, ada lagi Assalamualaikum tambahan? Ustadz, masih ada waktu bisa tanya. Baik Bu, Ya, silakan. silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. mau nanya, itu kata-kata aulia di terjemahan surat yang lain itu berarti diartikan sebagai pemimpin. Itu apa hubungannya dengan ini, dengan yang tadi wali Allah itu? Terima kasih. Jadi kata-kata aulia itu bentuk jamak dari wali. Jadi waliyun, waliyani, aulia. Seperti nabiyun, nabiyani, ambiya. Jadi aulia itu jamak dari wali. Makanya aulia adalah para wali. Wali itu sendiri kan masih bahasa Arab. Dalam terjemahan Indonesianya, maka wali bisa diartikan teman. Tadi di surat 476 diartikan teman. Di surat 18 ayat 50 diartikan penolong atau pelindung. Di ayat surat 5 ayat 51 diartikan pemimpin. Itu memang bentuk-bentuk terjemahan dari wali. Jadi wali itu mengandung beberapa arti seperti tadi. Jadi kalau kita artikan tadi wali Allah, maka dalam penerapan pelajaran kita hari ini adalah yang namanya wali Allah itu adalah orang yang ditolong oleh Allah. Karena arti wali itu penolong. Jadi wali Allah adalah orang yang dilindungi oleh Allah. Wali Allah adalah orang yang dipimpin oleh Allah sehingga dikeluarkan dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Jadi tiga-tiganya bisa diterapkan tuh. Jadi kata kita jangan punya ini kok Quran dirubah, itu diartikan pemimpin, sekarang kok aja yang itu. Jadi bisa arti wali itu bisa dalam pilihan kata yang tadi. Wali bisa berarti pelindung, pemimpin, penolong, teman setia. Itu arti dari kata wali. Dalam konteks kita ini adalah wali Allah adalah orang yang dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah, dipimpin oleh Allah. Jadi nggak ada masalah kalau wali Allah. Kira-kira gitu, Bu. Objeknya. Baik Ustaz, terima kasih. Baik, ini dari chat dari Ibu Nikmah ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum, salah satu cara menjaga iman mungkin dengan menjaga sholat berjamaah. Bagaimana halnya ketika seseorang lebih mementingkan sholat sendiri daripada sholat berjamaah dalam keluarga karena merasa lebih khusyuk jika sholat sendiri? Memang seperti dikatakan oleh Umar ya, itu mereka itu bukan lagi berjamaah alamatnya di rumah ya, berjamaah itu malah ke masjid. Tuh Umar pernah tadi mengatakan biar ku bakar rumah-rumah orang yang nggak mau sholat di masjid. Jadi bukan di rumah malah di masjid itu, karena itu adalah tempat komunitas berkumpulnya orang-orang Muslim gitu. Karena itu prioritas pertama di masjid itu. Nah, kalau di rumah itu pilihan kedua berjamaah. Bila ada orang merasa bahwa sholat sendiri lebih khusyuk, arah sholat itu yang penting kan ke arah khusyuknya. Nah, untuk sementara kalau berpendapat itu biarkan saja. Yang penting tadi sholat tetap ditegakkan. Biarlah nanti suatu saat dia rupanya dari status dia sendiri berkhusyuk, mudah-mudahan dia bisa meningkat menjadi tetap khusyuk dan memimpin khusyuk di keluarga. Kira-kira begitu. Baik, Ustaz. Barangkali ada lagi pertanyaan? Tidak ada, barangkali juga satu saya menambahkan tadi masalah sholat ya Ustadz ya, cuma mengingatkan barangkali untuk selain sholat juga tadi malam kebetulan saya juga mendengar kajian pentingnya berwudu yang baik
dalam kita sholat, karena tidak sah sholat kita bila tidak berwudu dengan baik. Oke Pak, bisa saya tambahkan ya? Kan Pak Saril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, para jemaah yang dimuliakan Allah. Bagi saya ini sesuatu penjelasan yang sangat penting Pak. Wali ini khususnya di Jawa ya. Saya kalau di Jogja itu wali-wali itu pengertiannya sudah banyak yang menyalah menurut saya sih ya. Itu umumnya menuju pada orang mati, yang sudah mati ya, sudah meninggal. Ya misalnya wali Songo gitu ya. Kayaknya nggak, kalau ada apa namanya kunjungan-kunjungan daerah apa namanya tempat-tempat wali-wali ini, itu kalau dianggap sudah hebat kalau sudah 9-nya didatangin gitu ya. Jadi sudah jadi apa syariat buat dia gitu. Nah, ini terusannya dengan pencerahan hari ini jelas sekali mengenai wali itu ada wali Allah dan wali setan, itu yang mungkin definisi yang paling pas. Dan kita ini ya punya potensi jadi wali Allah, dan kita saya pikir berdoa aja pada Allah supaya kita jadi wali Allah. Nah, tadi juga ujungnya juga walaupun kita nih dalam definisi persyaratan kita adalah wali Allah, tapi kita nggak boleh juga merasa bahwa kita wali Allah. Itu satu sikap yang berkaitan dengan iman juga Pak. Jadi terus terang aja, ini tadi Pak Kumar itu sangat baik, dan memang ada salah satu tokoh kita ya yang tadi dikatakan karena dia sudah wali Allah dan punya apa keturunan sampai ke Nabi begitu ya, seolah-olah ya, lalu nggak usah sholat. Nah ini kan juga menyimpang banget ya, dan itu pernah viral Pak ya tentang itu. Jadi sekali lagi bagi kita ini penting sekali. Jadi sebetulnya ini kalau dirumuskan adalah bagaimana bisa taat pada Allah ya sepenuhnya. Nah, tadi itu sebenarnya itu sudah kita lakukan insya Allah bagi mereka yang menjalankan ya. Jadi baca Quran, kemudian apa namanya sholat, kemudian apa namanya zakat, semua itu intinya adalah seorang muslim yang baik. Jadi saya pikir sekali lagi dengan demikian pengertian wali itu bukan sesuatu yang harus dikeramatkan lah ya, nggak perlu, karena akhirnya jadi musyrik ya. Nah, terima kasih Pak. Jadi apa yang Pak sampaikan ini menjadi sesuatu ya pemahaman kita bersama, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang tidak paham tentang apa maksudnya. Demikian, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan ini barangkali kita akhiri kajian kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz silahkan ditutup Ya, dengan doa. sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua bapak-bapak, ibu-ibu.